Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel FM Anime. Sebelum mulai video ini, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Masih menceritakan manga Blade bab terakhir, Thousand Year Blood War. Kini Kapten Divisi 6 Kuchiki Byakuya datang untuk bertarung dengan Standard Eater F S-Note. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Mari kita saksikan, check it out. Pada chapter 455 di sini terlihat para Shinigami dibantai habis oleh salah satu Standard Eater. Dia adalah Standard Eater F S-Note. Prajurit Shinigami pun terlihat panik dan ketakutan karena S-Note melancarkan serangan secara brutal. Para Shinigami pun menganggap bahwa serangan mereka tidak mempan pada S-Note, tapi berbalik kepada Shinigami. Karena para Shinigami yang tertusuk duri percaya S-Note bisa langsung mati. Melihat rekan-rekannya gugur dalam pertempuran, beberapa Shinigami melarikan diri karena ketakutan. Namun ada juga Shinigami yang bertahan. Dia menyebutkan bahwa jangan lari. Kewajiban mereka sebagai Shinigami Gotei 13 bukanlah untuk melindungi diri sendiri, tapi mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindungi Serete. Namun, tiba-tiba ada serangan menghampiri S-Note. Ternyata itu adalah Renji Abarai, wakil kapten divisi 6. Renji pun menyuruh pada rekannya untuk mundur dan menyerahkan kepadanya. Renji pun langsung menyerang S-Note, tapi serangan Renji tak ada yang mempan terhadap S-Note. Renji pun berpikir bahwa siapakah S-Note ini? Serangannya tak ada yang mempan. Apa kemampuan S-Note ini? Setiap kali S-Note menangkis, ada sesuatu yang muncul di tangannya. Namun tiba-tiba dari arah belakang Renji ada Standard Eater lain menyerangnya. Renji sempat menghindar, namun akhirnya Renji pun terkena serangan Standard Eater itu. Kapten Divisi 6 Kuchiki Byakuya pun datang ke lokasi pertempuran Renji. Byakuya mengatakan pada Renji bahwa jangan hanya menunggu dan mengamati, tidak perlu berbelas asih. Mereka berencana menghancurkan Soul Society tanpa belas asih. Mereka jelas adalah musuh. Byakuya pun menyuruh Renji untuk menghancurkan musuh. Renji pun terkejut melihat kedatangan kaptennya itu. Lalu Byakuya mengatakan bahwa musuh telah membunuh wakil kapten Sasakibe dan mereka datang tanpa memberi peringatan, lalu menodai tempat ini dengan darah. Mereka tidak layak dapat ampunan sedikit pun. Di sela-sela pembicaraan Byakuya, ternyata S-Note pun mulai bergerak. Lalu Byakuya pun seakan menghentikan pergerakan S-Note dengan kemampuan Zanpakuto-nya Senbon Sakura. Melihat kapten yang menggunakan Zanpakuto terhadap S-Note, Renji pun memberitahukan pada Byakuya bahwa itu tidak berguna, pedang tidak mempan terhadap mereka. Byakuya pun mengangkalnya bahwa tidak mungkin pedang tidak mempan pada mereka. Tiba-tiba tangan S-Note pun berlumuran darah karena terluka akibat serangan Senbon Sakura. Salah satu rekan S-Note seakan tak percaya bahwa S-Note terluka. Dia mengatakan pada S-Note untuk tidak membiarkan tubuhnya tercabik-cabik semudah itu. Dengan sikap yang tenang, Byakuya pun mengatakan pada rekan S-Note itu jangan bergerak sembarangan. Lalu Standard Eater itu terperangkap oleh jebakan yang dibuat oleh Byakuya. Byakuya pun mengungkapkan bahwa dia telah menghancurkan tanah tersebut dengan Senbon Sakuranya, sehingga tanah akan runtuh ketika terinjak. Lalu Byakuya mengatakan pada Renji bahwa jika musuh berhasil menjegal bangkainya, Byakuya menyuruh Renji untuk mengalahkan musuhnya dengan bangkai milik Renji. Renji pun terkejut seakan tak percaya bahwa kaptennya berbicara seperti itu. Lalu Byakuya mengungkapkan bahwa menurut wakil kapten Sasakibe tak tahu bagaimana musuh mampu untuk menjegal bangkai. Menurut pendapat Renji, mereka seharusnya tidak menggunakan bangkai mereka. Byakuya pun menyangkalnya bahwa mereka bukanlah musuh yang bisa dikalahkan tanpa menggunakan bangkai. Lalu Byakuya pun langsung menggunakan bangkainya, yaitu Senbon Sakura Kageyoshi. Melihat S-Note pun mulai bergerak, dia mengeluarkan lempengan logam di tangannya. Tiba-tiba bangkai Byakuya pun terhisap oleh lempengan logam tersebut. Byakuya pun kaget, seakan tak percaya bahwa bangkainya terhisap ke dalam lempengan logam itu. Byakuya menganggap bahwa itu bukanlah segel, tapi mereka baru saja mencuri bangkai miliknya. Renji pun seakan terpercaya S-Note mencuri bangkai milik kaptennya itu. Lalu Renji pun dengan cepat bereaksi untuk langsung menyerang S-Note. Namun Byakuya pun menghentikan Renji yang ingin menyerang S-Note. Byakuya pun mengatakan pada Renji bahwa jangan biarkan S-Note juga mencuri bangkai miliknya. Seakan tak bisa terima, Renji mengungkapkan bahwa bagaimana melawan S-Note tanpa menggunakan bangkai.
Pada chapter 501, tiba-tiba Byakuya mendapat serangan, tubuhnya pun berlumuran darah. Melihat kaptennya terluka, Renji pun mendekati Byakuya. Namun Byakuya pun melarang Renji untuk mendekat. Byakuya pun mengungkapkan bahwa bodoh sekali kalau menyerang musuh yang kekuatannya belum diketahui secara bersama-sama. Lalu Byakuya pun menyuruh Renji untuk memperhatikan pertarungannya dan belajarilah kemampuan S-Note. Merasa dirinya mampu, Renji pun menawarkan diri untuk menyerang musuh. Tapi Byakuya seakan tak percaya akan kemampuan Renji untuk mengalahkan S-Note dan mengeluarkan seluruh kemampuan S-Note. Seakan membenarkan pernyataan kaptennya itu, Renji pun menuruti perintah kaptennya. Byakuya yang percaya diri itu mengatakan bahwa dia yang mengatasi S-Note. Sementara Renji tetap di tempat dan perhatikan dengan baik-baik. Namun Byakuya bertanya-tanya tentang tanduk yang digunakan oleh S-Note, apakah berisi racun atau hal semacamnya. S-Note pun seakan tahu apa yang ditanya-tanya Byakuya. S-Note menyebutkan, kalian sudah menyadarinya. Kalian pikir itu beracun. S-Note pun menyuruh Byakuya untuk mencoba ingat lagi. Yang ditunjukkan oleh S-Note adalah milik Byakuya yang bertahun-tahun yang lalu. S-Note pun menyebutkan bahwa Byakuya diangkat menjadi kapten dan kuat. Lebih kekuatan musuh pasti sudah melupakannya. Perasaan yang paling penting untuk bertahan hidup adalah rasa takut. Byakuya pun seakan merasa cemas apa yang dikatakan oleh S-Note tentang rasa takut. Renji yang seakan penasaran apakah kaptennya itu takut. S-Note pun menjelaskan bahwa siapapun yang terkena anak panahnya pasti akan ketakutan. Kalau Shinigami biasa pasti sudah ketakutan dan berusaha mati-matian sejak dirinya yang melancarkan anak panah pertamanya itu. Mereka akan mati. Jantung mereka tak akan menahan kejutan. Dia pun menyebutkan bahwa Byakuya bertahan dengan baik. S-Note menyebutkan apa yang ada di pikiran Byakuya tentang rasa takutnya, bahwa kalau dia maju, mengambil, menarik, mengangkat dan menurunkan pedangnya, hal berbahaya akan terjadi. Kalau dia bernapas, menghembuskan, menggerakkan mata, menggerakkan jari, musuh berbicara padanya. Saat musuh berbicara padanya, pasti ada jebakan. S-Note pun menyebutkan bahwa semuanya terlihat mencurigakan, bahkan dia tak bisa berkonsentrasi. S-Note seakan bingung entah kenapa Byakuya mampu bertahan dan itu mewujudkannya. Lalu S-Note pun menyebutkan bahwa ini hanya kejutan tak banding dengan rasa takut. Sebelum S-Note selesai bicara, Byakuya langsung melancarkan serangan ke arah S-Note. Lalu dengan pedang berada di tubuhnya, S-Note mengungkapkan bahwa inti hati Byakuya telah tertangkap oleh rasa takut. Tapi dalam hati Byakuya bahwa rasa takut ada pada setiap pertarungan. Namun dia telah mengatasinya di setiap kali kematiannya di ujung tanduk. Lalu Byakuya menyebutkan bahwa dia tak pernah menahan rasa takutnya. Dia mengakui ketakutan dalam pertarungannya dan mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan rasa takut itu dan terus maju. Di dalam bayangan Byakuya ada Rukia. Tiba-tiba rasa takut Byakuya pun muncul ketika Rukia yang ada di bayangannya berubah menjadi wujud yang menakutkan. Byakuya pun terkejut melihat apa yang ada di dalam bayangannya itu. S-Note pun menyerang Byakuya. Di saat Byakuya melihat perasaan takutnya itu, S-Note pun menyebutkan bahwa jangan bergerak, rasa takut bisa diatasi. Itulah yang cenderung diyakini para petarung pengalaman. Rasa takut yang memiliki alasan tersebut itu manis sekali. S-Note pun menjelaskan secara rinci bahwa Byakuya bisa menghentikan rasa takut dengan pengalaman dan tekad. Menurut S-Note, kalau rasa takut punya alasan, Byakuya bisa melenyapkannya dan melenyapkan sumbernya. Tapi ketakutan yang sesungguhnya tak memiliki alasan karena itu bukan perasaan melainkan insting. Ketakutan tak memiliki alasan dan tidak terbatas bagaikan ribuan serangga yang merayapi tubuh. Kita tak bisa menghindari insting itu. Kini Byakuya dengan perasaan takutnya dalam bayangannya ribuan serangga sedang merayapi tubuhnya. Seakan tak terima dengan perasaan takutnya, Byakuya pun dapat menyerang S-Note dan lepas dari perasaan takutnya. Lalu S-Note pun menghindari dari serangan Byakuya.
Di sisi lain, Rukia yang merasakan reaksi Byakuya, dia langsung berpikiran tentang kakak angkatnya itu. Di akhir chapter 501, Byakuya pun akhirnya takluk di tangan S-Note. Byakuya berlumuran darah karena serangan S-Note menggunakan bangkai milik Byakuya yang telah dicurinya. Pada chapter 502, Byakuya pun jatuh berlutut berlumuran darah akibat serangan S-Note. S-Note pun mengatakan bahwa sudah jelas Byakuya tak bisa melakukan apa-apa. Tak mungkin Byakuya menang lawan bangkai miliknya sendiri itu menggunakan Shikai. Tak terima kaptennya dikalahkan, Renji pun bergerak menyerang S-Note. Lalu Renji menyebutkan bahwa bajingan seperti mereka tak layak menggunakan Senpon Sakura. Sementara itu, menyadari Reiatsu Byakuya yang melemah, Rukia pun langsung berlari sambil berteriak kakak. Terdengar suara dari belakang Rukia. Suara itu bergumam bahwa membelakangi musuh ketika sedang bertarung. Rukia pasti meremehkannya. Rukia pun terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. Kembali ke pertarungan Renji dan S-Note. Serangan Renji pun dapat ditangkis oleh S-Note. Renji dengan Zabimarunya terus menyerang S-Note. S-Note terus menangkis Zabimaru yang dimiliki oleh Renji. Di sela pertarungan Renji dan S-Note, ada serangan menyerupai Senpon Sakura menghampiri S-Note. Namun S-Note pun mampu menghindari serangan tersebut. Ternyata Byakuya masih sanggup berdiri dan bertahan untuk bertarung dengan S-Note. Tapi tak lama kemudian Senpon Sakura tersebut balik menyerang Byakuya. Kini Byakuya pun tak bisa berbuat apa-apa dan dia berlumuran darah karena terluka akibat serangan tersebut. Dan hampir tak terhitung serangan Senpon Sakura yang telah dimiliki oleh S-Note kepada Byakuya. Terlihat Byakuya tak terbekutik sedikit pun. Seakan tak terima kaptennya diserang habis-habisan, Renji pun menyuruh S-Note untuk menghentikan semua itu. Renji pun seakan marah lalu mengeluarkan bangkainya. Tapi tiba-tiba Renji mendapat terjangan dan Renji pun terpental jauh. Ternyata itu adalah Stand Rider lainnya yang menyerang Renji. Stand Rider itu mengungkapkan bahwa kiranya hanya kapten yang bisa menggunakan bangkai. Lalu terlihat Byakuya mampu bangkit tapi sampai kudulnya seakan hancur. Renji pun terbaring tak berkutik akibat serangan itu. Renji dan Byakuya pun kalah telak oleh Stand Rider. Bagaimana, seru kan? Sekian review manga Bleach. Nantikan yang lanjutannya yang enggak kalah seru. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.